ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya, apakah jika Anies AHY berpasangan atau Anies memilih AHY sebagai cawapresnya, apakah koalisi perubahan akan bubar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Baik sahabat-sahabatku sekalian, di mana saja berada, kali ini kita akan membahas tentang cawapres atau calon wakil presiden yang nanti akan bertanding pada pemilu tahun 2024. Sahabat-sahabatku sekalian, seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada 3 calon presiden atau capres yang nanti akan berlaga di pemilu tahun 2024. Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Prabowo Subianto. Namun dari ketiga capres ini belum satupun yang berani mengumumkan siapa cawapresnya. Masing-masing sibuk berargumentasi, menyampaikan gimmick-gimmick tentang cawapresnya, namun saat ini juga belum disampaikan siapa sebenarnya yang menjadi cawapres mereka itu. Tentu kita maklumi juga bahwa penentuan cawapres ini berkaitan dengan strategi pemenangan mereka. Artinya, kalau salah menentukan siapa capresnya atau menyampaikannya di waktu atau momen yang kurang tepat, malahan ini menjadi bumerang. Untuk koalisi perubahan, sahabat-sahabatku, ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya, apakah jika Anies AHY berpasangan atau Anies memilih AHY sebagai cawapresnya, apakah koalisi perubahan akan bubar? Ini tentu adalah sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan menggelitik tentunya. Koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS, masing-masing punya keinginan tentunya, punya kepentingan yang berlainan untuk menetapkan satu cawapres yang mungkin belum tentu disepakati oleh ketiganya untuk menyebutkan satu nama. Nah sahabat-sahabatku, ada suatu kelebihan yang ada di koalisi perubahan. Koalisi perubahan telah membuat dokumen kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh ketiga partai tersebut. Ini adalah sebuah jalan keluar untuk memecahkan masalah ini. Di mana di dokumen tersebut disebutkan bahwa yang nanti akan menentukan cawapresnya adalah Anies Baswedan sendiri. Jadi di dokumen itu yang telah disepakati oleh ketiga partai itu menentukan bahwa yang menentukan cawapres nanti itu adalah Anies Baswedan sendiri. Ini artinya apa sahabat-sahabatku? Artinya nanti yang terpilih siapapun, kalau itu pilihannya Anies Baswedan berdasarkan kesepakatan bersama, maka semuanya tentu akan menyetujui. Ketika Anies mengumumkan bahwa cawapresnya itu AHY, tentu yang lain juga menerimanya. Pun demikian ketika Anies Baswedan menyebutkan nama selain AHY, tentu yang lain juga menyetujuinya. Inilah kelebihan koalisi perubahan dikarenakan mereka sudah mempunyai dokumen yang namanya dokumen kesepakatan bersama dan telah ditangani bersama-sama. Saya baca dulu yang saya ambil dari ayojakarta.com. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi salah satu kandidat terkuat untuk bisa menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Namun siapa yang akan menjadi bakal calon wapres Anies Baswedan hingga kini belum juga diumumkan. AHY mengumumkan pertanyaan, jika dirinya terpilih menjadi bakal capres Anies Baswedan, apakah ada partai lain yang akan pergi dari koalisi perubahan? Kalau AHY jadi capres, bagaimana Demokrat? Dibalik, kalau
nanti Anies menetapkan AHY sebagai capres, apakah ada yang ingin pergi dari koalisi perubahan? Ujar AHY dalam orasinya. Terkait dengan beredarnya gejolak internal koalisi perubahan tentang siapa yang menjadi capres Anies Baswedan, juru bicara koalisi perubahan Sudirman Said buka suara. Menurutnya, dalam koalisi perubahan ada kesepakatan dalam suatu dokumen formal yang ditandatangani oleh beberapa partai yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres. Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa yang menentukan siapa yang diusung capres yang akan ditentukan sendiri oleh capres yang tidak lain adalah Anies Baswedan. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi semacam jalan keluar terbaik sehingga jika nantinya ada yang tidak suka dengan pilihan yang dijatuhkan oleh Anies Baswedan. Demikian sahabat-sahabatku yang telah saya bacakan artikel dari ayojakarta.com tadi. Jadi jelas sahabat-sahabatku, apapun pilihan nanti Anies Baswedan, disukai oleh semuanya ataupun salah satu nggak suka, tentu nanti capres itu akan tetap diusung oleh ketiga partai tersebut berdasarkan apa yang mereka sepakati dan berjanjikan bersama dalam dokumen formal berupa dokumen kesepakatan koalisi tiga partai. Sungguh ini luar biasa sahabat-sahabatku. Jadi dokumen ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, seperti sebuah jalan keluar dalam upaya menyamakan persepsi dari ketidaksamaan persepsi. Karena tentu sekali lagi dari ketiga partai itu masing-masing punya pemikiran sendiri-sendiri. Jadi dokumen kesepakatan bersama ini adalah sebagai jalan keluarnya sehingga nanti diharapkan koalisi perubahan ini tetap bisa mengusung capres dan cawapres yang akan berlaga dan memenangkan pemilu di tahun 2024. Itu saja yang saya dapat sampaikan sahabat-sahabatku. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.